yang kita anggap kawan maupun lawan. Saya kira Kang Sofan, di sini ada Ustadz Ahong Ibnu Haris. Beliau adalah penerima Ma'arif Award ya, yang sudah kita serahkan awardnya, tetapi nanti akan ditayangkan oleh Metro TV tanggal 6 ya, kalau nggak salah ya, tanggal 6 Desember. Nanti akan diumumkan resminya, saat belum tahu persis jam berapanya. Tolong disebarluaskan kepada teman-teman yang lain berita gembira ini. Maksud kami memberikan award kepada Mas Ibnu Haris ya. Mas Ibnu Haris ini adalah untuk memotivasi kita, untuk memotivasi siapapun yang berada di jalan yang benar ya, kira-kira seperti itu. Karena sekarang ini sedikit sekali orang yang berani mengatakan itu. Banyak juga sih di antara teman-teman kita yang berani mengatakan, tetapi ada kecenderungan meniru gaya provokasi lawan kita. Itu kan tidak baik juga. Nah, Mas Ibnu Haris ini tidak dengan provokasi ala siapa itu, Denny Siregar dan kawan-kawan ya. Karena kalau provokasi dilawan dengan provokasi itu kan sama juga dengan api dilawan dengan bensin. Jadi yang ada kita terbakar semuanya. Nah, cara dakwah yang disampaikan Ibnu Haris ini melalui bincang syariah dan Ustadz Ahong ya, itu memberikan perspektif baru bahwa agama Islam yang kita yakini kebenarannya itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kasih sayang, yang mengedepankan persahabatan, merangkul semua kalangan tanpa pandang bulu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Mas Imam Hanafi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya agak emosi ini. Seharusnya nggak boleh emosi. Ibnu Haris yang bisa menjaga emosi. Karena saya baru saja di WA, banyak WA tentang bagaimana pembunuhan sadis yang terjadi di bagian dari negara kita yang katanya penduduknya penuh rahmah ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang Mas Iu, ya, Mas Iu Rusliana, ini pembicara pertama di forum ini. Pembicara pertama yang pertama kali dan yang terakhir, kan sudah selesai nih acara ini. Nanti kita adakan lagi ya Pak Imam, Mas Imam ya. Nanti kita adakan lagi karena acara seperti ini harus terus-menerus kita adakan ya. Itu saja. Akhirul kalam billahi fisabil haq. Nasrum minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Abdul Rahim Ghazali atas sambutan yang diberikan dalam kegiatan diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan sesi seminar atau sesi diskusi. Namun sebelum sesi diskusi kita masuki, saya mengingatkan kepada para peserta yang menghadiri kegiatan ini untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan oleh Mbak Ria Ma'arif. Baiklah. Kita sambut
pemateri pertama kita yaitu Profesor Rayhani MED PhD. Dalam hal ini, beliau akan menjadi narasumber pertama kita dalam diskusi ini dan kami berikan kesempatan kepada masing-masing pemateri yang 15 sampai 20 menit menyampaikan paparan materinya. Kepada Profesor Rayhani kami persilahkan. Diantaranya sayur sebanyak-banyaknya lauk. Sebelumnya saya minta maaf kepada para hadirin untuk menonaktifkan Mama, suara apa tuh akan nasi dengan videonya. hidup? Sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Mas Rahim Ghazali, kemudian Mas Sofan dari Ma'arif, Pak Imam Hanafi dari Istis, dan rekan-rekan pembicara narasumber ada Pak Ibnu Haris yang saya hormati. Saya sempat beberapa video dari beliau saya tonton, itu menarik sekali ya. Jadi memang harus banyak yang menyuarakan misi-misi Islam rahmatan lil alamin. Nah, pada hari ini saya akan berbicara dari aspek pendidikan ya. Jadi bagaimana kita mengenalkan rahmatan lil alamin pada generasi milenial. Cuman sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ma'arif Institute, ISAIS, panitia, dan juga para peserta diskusi. Tak lupa saya ingin mengucapkan selamat dengan tulus kepada Buya Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif atas penghargaan People of the Year 2020 ya, kategori Lifetime Achievement ya, dalam HUT ke-20 Metro TV. Saya kira ini penghargaan yang well deserved untuk beliau sebagai guru bangsa yang selalu konsisten menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Sangat kita kekurangan figur-figur seperti beliau sekarang ini, apalagi di tengah, kata Pak Rahim Ghazali tadi, di tengah kekacauan sosial dan politik yang kita alami saat ini. Saya akan masuk pada definisi generasi milenial. Saya kira sudah banyak yang tahu siapa itu generasi milenial. Dalam bacaan yang saya lihat, itu generasi milenial adalah mereka yang lahir pada antara tahun 1980 sampai 2000. Ya. Sementara setelahnya itu ada generasi Z yang lahir tahun 2000 sampai 2010 dan Alpha yang lahir pada tahun 2010 sampai sekarang. Setiap generasi ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ya, akan tetapi ketika kita bicara generasi milenial, Z dan Alpha, maka kita tidak bisa dipisahkan dari pemahaman bahwa mereka itu adalah generasi digital, ya, generasi yang sangat dipengaruhi oleh teknologi seperti yang kita saksikan sekarang. Nah, dalam penelitian Kementerian Perempuan dan Anak ya, dan juga Biro Statistik tahun 2018, generasi milenial di Indonesia itu dicirikan oleh karakteristik. Mohon maaf nih, saya agak terganggu dengan suara apa ini ya. Ya, dekat dengan sosial media, mereka selalu berinteraksi dengan menggunakan sosial media, apalagi ketika pandemi seperti ini, maka alat-alat teknologi yang mereka punya itu sangat lekat dengan mereka. Ya, kemudian mereka juga
punya kreativitas yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh generasi sebelumnya, dan selalu bertindak efisien. Dan kalau mereka punya minat terhadap sesuatu, maka mereka punya komitmen, punya passion yang luar biasa. Dan hal lain, mereka selalu bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk menjadi produktif, ya. Kemudian mereka juga dicirikan dengan kedinamisan dalam aktivitas mereka. Tetapi satu hal yang mungkin agak berbeda dengan generasi sebelumnya yang mampu berpikir matang dalam bertindak, gitu ya. Mereka juga generasi milenial ini inginnya serba instan. Apalagi kalau kita bicara generasi Z, generasi setelah milenial itu, mereka selalu ingin sesuatu itu terjadi serba instan, ya. Mungkin karena lingkungan digital yang membuat mereka selalu berpikir seperti itu. Kan tetapi hal positif yang lain yang bisa kita lihat dari generasi ini adalah, dan ini saya kira kesempatan buat kita untuk melakukan upaya-upaya diseminasi Islam atau nilai-nilai Islam lil alamin ini. Mereka adalah open minded, mereka terbuka terhadap perbedaan, terbuka terhadap kritik, ya. Mereka terbuka terhadap hal-hal yang baru dan mereka selalu ingin mencoba dan mereka berani mengambil risiko, ya. Ini saya kira satu pintu masuk yang bisa dimanfaatkan ketika kita berupaya untuk melakukan reorientasi pendidikan kita terhadap mereka dalam hal Islam rahmatan lil alamin ini. Ada penelitian menarik dari IDN Research Institute yang saya kenal sebagai lembaga yang sering meneliti tentang generasi milenial dan seterusnya, generasi Z. Ya, mereka menemukan bahwa 72,8% kaum milenial ini mengaku sedang hijrah. Jadi gairah keagamaan mereka ini meningkat, gitu ya. Mungkin karena melihat banyak figur-figur yang populer yang mereka kenal melakukan hijrah, sehingga ini juga sangat berpengaruh, dan juga bacaan-bacaan seperti yang ditemukan oleh penelitian kawan-kawan, ya, bahwa bacaan-bacaan motivasi yang mereka miliki itu mampu menghadirkan satu semangat untuk to be better person, ya, to be a better person, untuk melakukan hijrah. Nah, perilaku hijrah milenial itu diantaranya mereka mengubah penampilan. Sekitar 24% mereka melakukan itu, misalnya dengan pakaian, dengan sedikit berjenggot, kemudian ada yang dari tidak berjilbab kepada berjilbab. Kemudian akses agama di sosial media itu semakin meningkat, ya. Lalu mereka juga rajin ikut keagamaan, kajian-kajian keagamaan, halakah-halakah keagamaan, dan ini saya kira kesempatan buat kita sebenarnya untuk lebih mainstreaming Islam rahmatan lil alamin ini. Ya. Mayoritas milenial mempunyai sikap toleran. Nah, ini satu hal yang positif, bahwa mungkin karena pergaulan mereka yang lebih luas dari generasi sebelumnya melalui sosial media, mereka mempunyai sikap yang toleran terhadap perbedaan. Ya. Di antaranya mereka bersedia bersosialisasi dengan orang yang dengan latar belakang berbeda, kemudian mereka juga berdiskusi tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan sosial sekarang, dan mereka tidak alergi terhadap bacaan-bacaan yang berisi tentang toleran dan pengertian terhadap orang lain yang berbeda. Nah, ada konsekuensi parenting yang ditemukan oleh penelitian ini. Itu yang pertama, bahwa orang tua itu harus autoritatif, ya, harus punya ketegasan, harus punya wibawa, harus punya rules of conduct, ya, dan terbuka dan juga dialogis. Karena sikap kritis yang kaum milenial ini punya itu harus dihadapi dengan metodologi yang berbeda dari sebelumnya, ya.
kita mengetengahkan reasoning, mengetengahkan dialogis. Nanti saya akan lebih banyak bicara pada aspek pedagogik di beberapa slide berikutnya. Kita bicara sekarang pada model pendidikan. Saya mengutip Grimit 1988, Michael Grimit, bahwa beliau membagi pendidikan agama itu kepada 3. Yang pertama adalah teaching into religion, atau yang biasa kita sebut dengan confessional approach. Itu adalah satu metodologi pengajaran agama untuk membuat orang menjadi berkomitmen terhadap agama yang diajarkan. Jadi seperti pendidikan agama yang ada di kita di Indonesia atau di negara-negara religius yang lain, maka itu adalah disebut dengan confessional approach. Ya. Jadi kemudian yang kedua, teaching about religions, yaitu mengajar tentang agama-agama. Ini lebih kepada religious studies, ya, religious studies. Jadi tidak ada intensi untuk membuat orang menjadi beragama, akan tetapi hanya agama dianggap sebagai pengetahuan biasa. Dan saya kira ini menjadi perhatian kemarin dalam presentasi, saya lupa siapa namanya, bahwa pendidikan agama di kita sekarang itu sudah mengarah kepada agama sebagai pengetahuan, bukan lagi agama sebagai keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah teaching from religions. Ini satu metodologi pengajaran agama, mengambil nilai-nilai yang ada dari berbagai macam agama untuk membentuk perilaku seseorang. Ya, makanya disebut dengan teaching from religions. Nah, di negara sekuler, confessional approach ini menjadi ranah privat, misalnya di Inggris, di Eropa itu, di Belanda, juga di Australia. Maka pendidikan agama dengan confessional approach itu dibiarkan pada ranah keluarga, ya, ranah privat. Sementara pendidikan agama di ranah publik seperti di sekolah-sekolah formal itu bertujuan untuk menciptakan warga negara yang toleran dan multikultural. Jadi lebih kepada teaching about religions dan teaching from religions kalau di ranah publik di negara-negara sekuler. Di Indonesia dan negara semisal, confessional approach menjadi sebuah keharusan dan dilaksanakan di ranah publik. Pendidikan agama kita yang menjadi compulsory, ya, yang menjadi mata pelajaran wajib itu sifatnya confessional. Itu ingin menanamkan keyakinan, indoktrinasi keyakinan di benak atau di hati para peserta didik untuk menjadi orang-orang yang pious, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang komitmen terhadap agamanya atau keyakinannya. Nah, kajian keagamaan, teaching about religions itu biasanya dilakukan pada level yang lebih tinggi, misalnya di universitas dengan adanya pelajaran-pelajaran agama, perbandingan agama. Kan tetapi tidak semuanya juga menggunakan pendekatan teaching about religions. Bahkan di perguruan tinggi juga sangat kental dengan confessional approach-nya. Nah, setelah tahun 2018 saya melakukan penelitian, kawan-kawan melakukan penelitian tentang digital citizenship di 2 madrasah di Bandung, dan kita menemukan bahwa akses digital dari kaum milenial ini dalam hal keagamaan itu masih lemah. Maksudnya masih lemah di sini adalah ketidakmampuan mereka dalam memilah dan memilih konten-konten keagamaan yang bersifat moderat gitu ya. Jadi mereka banyak terpengaruh oleh provokasi dari para penceramah, dari konten-konten yang membangkitkan sentimen dan emosi keagamaan. Akan tetapi bahwa kita harus catat gairah keagamaan milenial di Indonesia itu meninggi, ya, dan banyak disalurkan dalam platform digital. Nah, terkait dengan itu saya ingin menggagas apa yang saya sebut dengan humanist confessional approach dalam pendidikan agama. Ada 2 aspek yang saya perhatikan. Yang pertama adalah aspek pedagogis, kemudian yang kedua aspek isi atau kontennya. Pada aspek pedagogis, ketika kita memperkenalkan agama kepada kaum milenial, maka kita harus mampu menghargai otonomi dari mereka, dari setiap orang, setiap
anggota dari generasi milenial ini. Apa yang saya sebut dengan menghargai autonomi ini adalah bahwa setiap orang itu punya karakteristik masing-masing, keunikan masing-masing. Dan ini harus dihargai dalam metodologi pengajaran kita. Jangan menyamaratakan pendekatan atau strategi pembelajaran terhadap semua anak. Kita harus mampu memahami dan menyelami karakteristik setiap anak ini. Nah, yang kedua, metodologi yang harus kita kedepankan adalah dialogi, seperti karakteristik yang kita sebutkan tadi, bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang suka berdiskusi, generasi yang kritis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Jangan sampai sikap-sikap kritis mereka ini kemudian dikebiri oleh doktrin-doktrin yang mematikan kreativitas berpikir mereka. Ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan bahwa dalam beragama kita tidak boleh kritis, kita harus menerima apa adanya. Ini kan sesuatu yang bisa menghancurkan atau mengundermine karakteristik yang tadinya kita temukan dalam generasi milenial itu. Jangan sampai ada pemilahan ketika mereka beragama, karakteristik kritis ini hilang, tapi hal-hal yang lain mereka lebih mengedepankan critical thinking-nya. Kemudian yang ketiga, metodologinya itu harus banyak menggunakan reasoning faith. Jadi keyakinan-keyakinan yang menggunakan reasoning, yang berdasarkan reasoning, sesuai dengan karakteristik yang mereka punya tadi. Kemudian yang keempat yang harus kita gunakan itu adalah critical reflection. Jadi kalau kita baca Paulo Freire dengan critical pedagogy-nya, misalnya anak-anak itu perlu, atau generasi milenial ini perlu ditantang, khususnya yang mayoritas, ya ditantang untuk mengkritisi privilege yang mereka punya sebagai kaum mayoritas. Umat Islam di Indonesia misalnya, generasi milenial Muslim di Indonesia, itu perlu ditantang tentang privilege atau keistimewaan yang mereka punya sebagai mayoritas, dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi pada minoritas itu. Jangan sampai mayoritas itu kemudian merasa lebih harus berkuasa dan harus mendominasi. Ya, ini adalah satu cara bagaimana kita melakukan refleksi yang kritis terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Ya. Dalam praktik pelajaran di kelas saya sering menggunakan ini, ya, mengetengahkan misalnya peristiwa-peristiwa yang mempunyai dimensi ketidakadilan sosial, ya, bagi mereka yang termarginalisasi. Kemudian mengajak berpikir mahasiswa-mahasiswa yang dari mayoritas ini untuk misalnya jika itu terjadi pada mereka, apa yang mereka lakukan, ya. Dan ini saya kira sangat powerful dalam mengetengahkan narasi-narasi keagamaan yang berbeda dari biasanya. Kemudian tentu saja harus melakukan contextual learning, ya, dalam pembelajaran agama. Jadi agama tidak lagi menjadi doktrin menara gading, akan tetapi bagaimana diaplikasikan dalam ranah sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan para guru, para pendidik untuk mengetengahkan ajaran-ajaran agama itu melalui platform offline dan online. Ya, jangan sampai kita dihindari oleh kaum milenial ini gara-gara metodologi yang kita pakai itu bukan metodologi yang mereka inginkan, yang sesuai dengan mereka. Nah, pada sisi konten keagamaan, pelajaran agama, ya, Islam rahmatan lil alamin ini harus kaya dengan reasoning. Kemudian yang kedua, kontekstualisasi materi pendidikan agama. Jadi materinya disajikan itu sangat-sangat dekat dengan apa yang terjadi di luar kelas. Jadi jangan menganggap kelas-kelas agama itu
berdiri sendiri dari kelas-kelas sosiokultural politik yang kita punya gitu ya. Jadi harus ada keterkaitan, dan ini membutuhkan kepiawaian dari para pendidik untuk mengkontekstualisasikan materi seperti ini. Kemudian Naqib Al-Atas itu mengatakan bahwa pendidikan Islam itu sebetulnya adalah ta'dib, yaitu proses pendidikan akhlak yang aplikatif. Ya, karena itu materi-materinya bukan lagi materi-materi yang teori-teori tentang akhlak, akan tetapi bagaimana skenario-skenario akhlak itu dimainkan dalam ranah sosial. Jadi materinya itu tidak lagi bicara misalnya tentang husnuzan ketika tapi dalam kemasan teori saja, akan tetapi bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dan itu diubah pembahasan materi-materinya ke arah yang lebih aplikatif. Kemudian keragaman pendapat dan toleransi, menyajikan agama itu tidak monolitik, harus berani kita menyajikan ajaran-ajaran agama dengan yang beragam. Jadi tidak hanya satu aliran, satu pendapat saja. Dan sembari itu kita memperkenalkan atau me-encourage dan juga menanamkan sifat dan sikap toleran kepada peserta didik, kepada generasi milenial. Dalam temuan kami ketika melakukan penelitian tentang digital citizenship itu, ternyata sebahagian besar kaum milenial itu memang bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat, perbedaan agama, dan perbedaan yang lainnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah keteladanan sejarah tentang Islam yang ramah. Jadi kita tidak selalu harus mengetengahkan sejarah Islam itu yang penuh dengan kekerasan, akan tetapi kita ambil aspek-aspek ramahnya dari sejarah itu, peristiwa-peristiwa sejarah yang menampilkan Islam yang lebih humanis, sehingga orang belajar tidak tentang kekerasannya dalam sejarah, tapi belajar tentang hikmah di sebalik kekerasan yang terjadi. Jadi pesan-pesan mulia, pesan-pesan ramah yang ada di balik sejarah yang mereka baca. Nah, kemudian konten pendidikan agama Islam itu harus mampu menghadirkan wacana-wacana atau pembelajaran tentang NKRI ya, sehingga orang mampu atau kaum milenial ini mampu menjadi warga negara NKRI yang religius. Jadi menjadi religius itu tidak berarti kita menjadi orang yang fanatik, menjadi orang yang satu arah, ya, menjadi orang yang close minded. Tapi menjadi religius itu bisa menjadi toleran, bisa menjadi multikulturalis, bisa menjadi warga negara NKRI yang bercirikan keragaman dan kebinekaan. Nah, ada beberapa cabaran. Cabaran ini tantangan ya, tantangan bahasa Melayu. Yang pertama, kurangnya keteladanan, baik dalam immediate atau broader konteks. Keteladanan dari orang tua, keteladanan dari guru, keteladanan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dan kita sekarang disajikan dengan peristiwa-peristiwa yang ternyata tidak menampilkan keteladanan seperti yang kita harapkan. Ya, orang tidak menampilkan akhlak yang baik, suka mencaci maki misalnya, kemudian suka dengan memprovokasi kekerasan. Jadi hal-hal yang dilihat oleh masyarakat dan itu ditampilkan oleh para tokoh yang kemudian bisa mempengaruhi perilaku generasi milenial atau generasi yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, presentasi Islam dengan wajah sangar via beragam media seperti ceramah offline dan online. Ya, ini sangat jamak ditemukan. Saya pikir mengimbangi ini sangat penting ya, seperti yang dilakukan Mas Ibnu Haris misalnya. Ini adalah upaya mengimbangi presentasi Islam yang dengan wajah yang tidak bagus tadi itu. Kemudian lemahnya peran LPTK keagamaan, lembaga pendidikan
tenaga keguruan, pendidik dan tenaga keguruan ya, keagamaan itu saya kira lemah perhatian terhadap isu-isu kekerasan seperti yang disampaikan oleh Mas Rahim Ghazali tadi. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan dakwah lainnya dalam menyebarkan Islam rahmatan lil alamin itu belum maksimal. Ya. Nah tadi bahkan pada lembaga-lembaga keagamaan terjadi ketakutan ya, ketakutan jangan-jangan nanti dianggap memusuhi Islam ya, kemudian Islamofobia dan sebagainya. Kemudian politik lokal dan global merepresentasikan ketidakadilan terhadap Islam dan Muslim dan sangat provokatif. Saya pikir kita tidak bisa menutup mata terhadap peristiwa yang terjadi secara lokal, nasional dan global, bahwa upaya-upaya untuk mendiskreditkan Muslim dan Islam itu masih terus terjadi, dan ini bisa menjadi narasi yang sangat kuat untuk membangkitkan sentimen keagamaan yang sempit ya, yang emosional. Kemudian gesekan-gesekan intra dan interreligius semakin menguatkan sentimen keagamaan yang sempit. Walaupun peristiwanya misalnya peristiwa ketidakadilan terhadap minoritas, akan tapi itu bisa dinarasikan menjadi sebaliknya sehingga kaum mayoritas, orang-orang Muslim milenial atau kita itu bisa menjadi merespon dengan respon yang tidak sewajarnya dan tidak sepatutnya, respon yang emosional, respon yang terprovokasi gitu ya, karena adanya gesekan-gesekan seperti itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memicu diskusi yang lebih hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Raihani yang sudah memberikan pemaparan materinya. Dalam hal ini berkenaan tentang pendidikan ya Pak ya. Ada beberapa hal yang bisa saya tarik simpulannya dari pemaparan beliau, bahwasanya generasi milenial di Indonesia itu perlu ditantang privilege pada diri mereka agar mereka lebih kritis dalam fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kemudian penting memberikan pendekatan kepada mereka melalui humanist conventional approach dari segi pendidikan. Baiklah, kita sambut pemaparan dari pemateri kita yang kedua, yaitu Dr. I.U. Rusliana. Beliau adalah Ketua PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus dosen UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kepada beliau kami persilahkan waktu 15-20 menit untuk menyampaikan informasinya. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih moderator untuk waktunya, Mbak Nur Kamelia. Sumber lain, Prof. Raihani, sudah luar biasa. Tadi saya mendapatkan sejumlah pencerahan. Di sini juga ada pelaku terdepan penyampaian gagasan dan program-program Islam Rahmatan lil Alamin, Ustadz Ahong, terima kasih. Senior saya, Mas Bang Oim dari Ma'arif Institute, kemudian juga Mas Sopan, kawan-kawan dari Ma'arif, juga dari Bapak Ibu dari ISAIS UIN Riau. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ketika mendapatkan topik ini, sebenarnya yang akan hadir itu Ketua Umum kami, Mas Sunanto. Hanya saja beliau barusan pun sedang di perjalanan bersiap untuk take off ya. Jadi sedang di perjalanan, saya ditugaskan untuk menggantikan beliau. Insya Allah selama 15 menit ke depan saya coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang menjadi topik dalam diskusi yang ternyata kata Bang Oim ini diskusi terakhir ya, diskusi terakhir serial bedah buku dan kajian pemikiran Islam yang terakhir. Baik, dan mudah-mudahan saya tentu berharap seri-seri seperti ini bisa dilanjutkan lebih lanjut lagi.
Bapak Ibu sekalian, topik yang saya angkat adalah bagaimana wajah Islam rahmatan alamin, perspektif pemuda Muhammadiyah. Saya kira ini menjadi pertanyaan ya. Ada beberapa isu yang cuma nanti akan saya sampaikan, mulai dari Islam moderat, tentang Muslim milenial, dan catatan penutup. Bapak Ibu sekalian, bagi kami pemuda Muhammadiyah, Islam rahmatan alamin adalah Islam moderat, Islam wasatiyah. Ini menjadi ide besar kami di Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah. Tentu kami berada di garis terdepan memastikan bahwa ya, ide besar ini harus diperjuangkan. Ya, dan Muhammadiyah sebagai organisasi perserikatan, kita semua tahu menguatkan, menekankan pentingnya Islam wasatiyah. Ya. Baik, kenapa saya sebut Islam rahmatan lil alamin ini adalah Islam wasatiyah? Saya ingin menunjukkan sejumlah dalil saja, dalil nakli gitu, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita memadankan konsep moderat itu dengan istilah wasat ya, berarti tengah di antara dua posisi berlawanan, jalan tengah, seimbang antara ekstrem kiri dan kanan. Ya. Bahkan wasat ini dapat juga dipahami sebagai segala yang baik dan terpuji sesuai objeknya. Ini saya kira menjadi catatan pertama kita tentang kenapa bagi kami moderat itu adalah wasatiyah, kenapa Islam rahmatan lil alamin bagi kami adalah sebagai Islam moderat. Oke, berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan milenial juga, sikap yang dalam Al-Baqarah ayat 143 itu di 140 itu sikap sosial umat yang disebut istilah umatan wasat. Ya, selalu berada di tengah, tampil sebagai umat pilihan, menjadi saksi atau disaksikan dan diteladani, tampil sebagai panutan dan tolak ukur kebenaran. Ya, umat yang bersikap, berpikiran, dan bertindak adil dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual. Dua makna tadi saya kira sudah menjadi catatan pertama yang terbaik. Yang kedua, ini menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi tolak ukur yang proporsional dan adil. Dalam surah Al-Adiyat ayat 5, wasat itu juga digambarkan Al-Quran itu sebagai pasukan berkuda, pasukan pilihan yang menyerbu ke tengah-tengah musuh. Ya, ini makna yang ketiga dalil nakli kita tentang konsep Islam wasatiyah, konsep Islam moderat yang dipahami oleh pemuda Muhammadiyah. Yang berikutnya, sebenarnya ini sudah pernah saya tuliskan dalam sebuah artikel di Suara Muhammadiyah. Seingat saya 2019 lalu. Ya. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 28, ini juga menggambarkan sikap seorang kafir yang menggambarkan sikap orang yang kafir dan orang yang berpikiran jernih saat menghadapi cobaan. Kalau orang kafir selalu kalut menghadapi cobaan, sementara orang-orang yang saleh, yang wasat, yang moderat itu selalu berpikir jernih saat menghadapi cobaan. Ya, berpikiran jernih, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi ujian. Sementara dalam surah Al-Maidah ayat 89, istilah wasat ini digunakan untuk menggambarkan makanan untuk orang miskin itu harus sama dengan yang dimakan oleh keluarga. Jadi kalau melihat makna pendekatan tematis ini, makna secara letterlek dari istilah wasat itu sudah bisa kita lihat betapa mulianya, ya, bukan sekedar soal sikap jalan tengah, sikap terbaik, sikap adil. Bahkan yang terakhir di surah Al-Maidah ayat 89 itu menggambarkan bagaimana sikap peduli pada sesama, kepada mustadafin, menggambarkan bahwa makanan untuk orang miskin itu harus sama dengan yang dimakan keluarga. Ini soal bagaimana kita berbagi. Ya. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bagaimana wasat itu menggambarkan keadilan, memperlakukan sesama, kemudian bersikap yang terbaik dalam berjuang dan sikap proporsional, seimbang, tidak berat sebelah.
Demikian dalil naklinya. Saya lanjut ke kontekstualitasnya. Kita menghadapi pemuda Muhammadiyah mendorong apa yang disebut dengan kami dengan sebutan dengan toleransi aktif. Ya, kami mendorong bagaimana perbedaan itu indah, harus dipahami sebagai sesuatu yang unik. Kami mendorong untuk menerima perbedaan untuk hidup damai. Kami mendorong bahwa menerima orang lain memiliki hak untuk berbeda dengan kita. Kami juga mendorong bahwa perbedaan itu harus diikuti dengan sikap belajar terbuka, mau mendengarkan dan mengekspresikan tanpa rasa takut. Dan tentu saja kami juga mendorong bagaimana dukungan penuh untuk melihat perbedaan itu. Oke. Saya juga ingin tegaskan kesalahpahaman tentang pluralisme yang berkembang selama ini. Pluralisme itu bukan relativisme, bukan sinkretisme. Saya ulang. Pluralisme itu bukan relativisme, bukan sinkretisme. Ini yang dipahami pemuda Muhammadiyah. Kami memahami bahwa pluralisme itu adalah pergumulan aktif terhadap kepelbagaian, terhadap keragaman, upaya pencarian pemahaman yang aktif, pengukuhan komitmen, bukan relativisme. Nah, ini saya kira menjadi catatan lain juga bagaimana pemuda Muhammadiyah memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai Islam wasatiyah, sebagai Islam moderat, dan gagasan paham-paham seperti ini yang coba kita kembangkan. Oke, saya lanjut ke Muslim milenial dan tantangannya. Ya, tadi sudah sebenarnya. Jadi kalau saya sebut kami ini kaum milenial, Mbak Nur Kamelia, kami ini milenial karena saya lahir 81. Kawan-kawan yang aktif di Pemuda Muhammadiyah itu rata-rata 81, 82, nggak boleh dari 40 tahun. Ya, kami di Pemuda Muhammadiyah di pimpinan pusat sampai pimpinan ranting itu nggak boleh ada yang 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun ke atas, monggo itu ke ayahanda, ke Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau bicara generasi milenial, ya kami ini masih generasi milenial ya, belum kolonial ya. Kalau Bang Oim itu udah kolonial kayaknya ya. Prof tadi kolonial, kalau saya milenial. Saya lihat alhamdulillah ini peserta sudah banyak yang milenial bergabung ya. Iya. Terima kasih. Saya lanjut saja, ini tidak akan saya lanjutkan. Oke, ini tantangan kita ya. Ini tantangan yang dihadapi oleh Muslim milenial. Ini soal ketika kita bicara zaman, milieu ya. Kita mulai lihat dari ini kita sedang menghadapi globalisasi. Ya, yang dicirikan oleh pelapukan organisasi, yang dicirikan oleh menguatnya radikalisme, yang dicirikan oleh mudahnya migrasi penyakit, yang dicirikan oleh jurang antara yang kaya dan miskin begitu lebar, ya. Mudahnya migrasi penyakit kita rasakan hari ini, ya. Kejadiannya di Wuhan menyebar luas, sudah jutaan orang yang meninggal terkena COVID ini karena itu, karena migrasi penyakit yang begitu mudah. Inilah efek dari globalisasi ya. Ini era keberlimpihan informasi. Begitu mudahnya kita mendapatkan informasi ya. Mahasiswa kita sekarang tinggal buka Google Cendekia, mereka begitu mudah mendapatkan informasi. Mereka tinggal buka library Genesis, mereka bisa mengakses buku-buku yang berkualitas. Mereka tinggal membuka Sign Direct dan berbagai fasilitas yang mungkin kampus bekerja sama mengakses informasi pengetahuan dengan begitu mudah. Hoax juga bertebaran sedemikian rupa. Kemudian ini juga adalah era postsekuler. Diskusi menarik, saya kira ini diawali dari Habermas ya, membahas tentang masyarakat postsekuler. Kemudian ini dunia yang dilipat. Ini desa buana, ini dunia yang dalam bahasa Friedman hot, flat and crowded begitu. Nah, ini situasi yang sedang kita hadapi. Lalu di dalamnya itu, ya, kondisi internalnya kita juga harus mengakui bahwa kita masih didominasi oleh kebodohan. Kita mengalami kemiskinan, ya. Kita juga mengalami gagap moral, ya. Begitu mudahnya orang mengakses kejahatan sekarang ini ya. Berita menampilkan itu di YouTube, menampilkan itu. Anak-anak muda mengalami apa yang disebut gagap moral. Apa ya nilai-nilai yang dia terima sebenarnya sangat tadi itu idealis, tapi ya
hari-hari mereka sangat dikuasai oleh kejahatan, kekerasan, dan kebencian. Kemudian harus diakui kita, milenial Muslim kita ini lemah, ya, penguasaan teknologinya. Ketiga, saya diingatkan bukunya Kunto Wijoyo, almarhum Kunto Wijoyo, Allahu Yarham. Beliau menulis sebuah buku Muslim Tanpa Masjid. Muslim milenial sekarang itu dipandu oleh Kiai Google, oleh Mbah YouTube, dan seterusnya. Muslim Tanpa Masjid. Bahkan kalau kita membaca riset yang dikeluarkan oleh Profesor Nur Haidi Hasan dari UIN Jogja dan kawan-kawan yang kita sama dengan Konfe itu, dia melakukan riset di 16 kabupaten kota. Itu kan kita bisa lihat literatur keislaman milenial kita itu didominasi oleh bacaan jihadi, tahriri, salafi, tarbawi, dan islamisme populer. Bacaan gagasan Islam moderat itu tidak terlalu dominan. Produk dari Muhammadiyah, produk dari NU tidak dominan. Tapi kaum muslim milenial itu dikuasai oleh, ini hasil riset 2017 kalau tidak salah, dan bukunya dipublikasikan 2018, menggambarkan itu, ya, bahwa yang dominan itu sekarang adalah jihadi, tahriri, salafi, tarbawi, dan islamisme populer. Muslim milenial lain juga menghadapi tantangan, ya, mereka menghadapi konflik, menghadapi peperangan di belahan negara lain. Ya, tentu saja kaum muslim milenial yang menghadapi itu. Kalau di Indonesia saya kira konflik dan perang tidak terjadi, ya, tapi hari-hari kita selalu dihadapkan dengan ketakutan, kebencian itu yang ramai ada di media. Oke. Masyarakat postsekuler, saya agak cepat aja. Kan masyarakat postsekuler itu kan menggambarkan begini. Dulu para ilmuwan itu memandang bahwa ketika sains berkembang, idealnya kan mendorong masyarakat semakin sekuler. Faktanya tidak begitu. Sains semakin berkembang, ilmu pengetahuan semakin berkembang, tapi masyarakat beragama juga semakin taat. Dalam simbolisme tertentu semakin taat. Dalam bahasa Prof tadi kan digambarkan bagaimana sekarang terjadi tren hijrah berkembang, gitu. Tren hijrah berkembang. Ini saya kira menjadi catatan lain. Kita hidup di era masyarakat post sekuler ini. Ini gagasan ini agak lama sebenarnya disampaikan oleh Habermas, tapi saya kira masih relevan untuk kita diskusikan, dan ini memang faktanya terjadi. Jadi di satu sisi sains berkembang, di sisi lain agama juga semakin menjadi pilihan, semakin menjadi pilihan manusia, umat manusia. Oke. Ini era keberlimpahan informasi. Sebenarnya saya pernah menulis ini, jadi ini juga serpihan pikiran saya di sebuah media. Saya pernah menulis ini bahwa ya, kita menghadapi era keberlimpahan informasi, tidak menunjukkan rasionalitas, malah sebaiknya menjadi sikap irasional, ya, karena informasi dari medsos itu lebih menggairahkan daripada buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya. Memang kalau berpikir serius, ya, mudah copy paste. Sehingga sekarang tuh ada sebuah adagium, ya, jarimu harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang itu jarimu harimaumu. Ini saya kira juga menjadi catatan penting, karena kita ini, bangsa kita ini saya lihat meloncat satu periode yang disebut periode membaca, ya, periode literasi. Kita melompat itu. Dulu kita hidup dalam satu periode mendengar, lalu menonton. Kita tidak masuk ke periode membaca, tapi meloncat. Sekarang membaca kilat, ya, periode medsos, yang akhirnya tadi itu jarimu harimaumu, bukan lagi sekarang itu mulutmu harimau, sekarang itu jarimu harimaumu. Oke, otoritas keilmuan kalah oleh gelombang virilisasi. Ini yang disebut kematian kepakaran itu, saya kira menjadi diskusi kita yang sudah dipahami secara umum. Orang mengerti ini the death of expertise, dan menganalogikan internet dengan hukum Sturgeon itu mengatakan 90% semua itu dimulai adalah sampah. Ini juga saya kira menjadi catatan lain, ya, tentang
era kita ini. Oke, saya terakhir bicara Pemuda Muhammadiyah. Kami berdiri tahun 1932, 2 Mei 1932. Kami adalah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu mendengarkan Mars Pemuda Muhammadiyah ini, tidak ada negara Islam, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat itu. Kita Pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal. Kami sadar ilmu pengetahuan menjadi modal dalam jihad fisabilillah. Ya, teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi munkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama. Yang ada bagi kami adalah Indonesia itu harus dibangun mewujudkan masyarakat utama. Kami selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan Indonesia kita jaya. Ya, bukan negara Islam kita jaya, tapi Pemuda Muhammadiyah yang lahir 2 Mei 1932 itu menegaskan Indonesia kita jaya. Itu saja saya kira sebagai pengantar dalam diskusi ini. Saya berharap nanti mendapatkan pencerahan dari Ustadz Ahong dan yang lainnya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ibu Rusliana atas pemaparan materi yang beliau sampaikan mengenai dalil nakli, dalil akli, dan tentang tantangan muslim milenial secara global. Baiklah, sebelum kita masuk pada pemaparan materi dari pemateri kita yang ketiga, saya ingatkan kembali kepada peserta, silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya ya. Nanti setelah sesi pemateri ketiga kita akan membuka sesi pertanyaan, diskusi, dan tanya jawab. Kita sambut pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Ibnu Haris. Beliau adalah penerima Ma'arif Awards 2020 dan sekaligus sebagai pemimpin redaksi bincangsyariah.com. Kepada Bapak Ibnu Haris kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Ma'arif Institute, Bapak Abdul Rahim, Mas Sofwan, para pembicara, Kang Rusliana, Prof. Raihan. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh kedua pembicara tadi. Nah, saya karena perkenalkan Haris, namanya Ibnu Haris, tapi di media digital memang saya pakai nama Ustadz Ahong. Nah, Ustadz nih harus selalu berdampingan dengan Ahong, jadi jangan Ahong aja. Bukan saya ingin panggil Ustadz atau apa, karena kan kalau Ahong aja kan ada Ahong petinju, ada Ahong yang lain gitu kan. Nah, Ustadz ini bukan saya ingin mengustadkan diri atau apa gitu, ya ibarat proper name gitu ya. Karena memang dari dulu sekolah di pesantren, kuliah, teman-teman manggil Ahong-Ahong. Nah, terinspirasi dari situ ya udah namain aja Ustadz Ahong gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah melihat media sosial Ustadz Ahong itu baru sedikit followernya, karena awalnya memang pada umumnya santri itu ini ya enggan tampil gitu. Nggak mau tampil, nggak maunya di belakang aja. Nah itu sempat berpikir itu ketika mengelola bincangsyariah.com. Ya saya nulis saja di belakang layar dan saya tidak menampilkan diri. Tapi belakangan saya pikir-pikir lagi gitu, kalau takut ria, kalau takut nanti dibilang nggak rendah hati dan lain sebagainya, terus kelompok-kelompok yang kekerasan ini merajalela, kita kan mempercepat datangnya kiamat gitu. Itu juga ada dalam hadisnya. Nah, bincangsyariah.com ini di bawah Ilmu itu kami rata-rata adalah murid dari almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub. Beliau ahli hadis di Indonesia. Nah, alhamdulillah dari beliau ini, selain kita rata-rata dari pesantren juga, ilmu dari Prof. Ali Mustafa Yaqub ini
kan hadis ya, rata-rata kelompok-kelompok kekerasan ini menarasikan kekerasan itu berbasis teks gitu ya. Teks agama, Al-Quran, hadis. Nah, nanti dibentur-benturkan tuh. Kalau misalnya ini pendapat ulama, wah ini beda nih, hadisnya kan kayak gini. Nah, mau nggak mau kita ini dong, kita cari teks-teks hadis, penafsiran-penafsiran ulama yang sesuai nilai-nilai kita di Indonesia ini, nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, dan kebersamaan. Kita nggak ada istilah, kalau saya pribadi ya tadi sepakat, ya kita sebagai, memang kita mayoritas gitu, tapi nggak ada istilah mayoritas minoritas karena negara ini dibangun bersama-sama, bukan seperti negara-negara di Arab yang mana rata-rata itu diberi oleh penjajah gitu ya. Nah, ini perlu kita terus terus narasikan di ruang digital. Nah, gini, saya akan mulai dari ini, dari sebuah hadis, karena basisnya teks, ya mau nggak mau kita bincang syariah itu ketika mengkontra narasikan atau menarasikan Islam selalu berbasis teks. Al-Quran, hadis, pendapat ulama itu tidak terlepas. Nah, memang tidak dipungkiri banyak kutipan-kutipan atau pendapat yang keras dan lain sebagainya, tapi tidak bisa dipungkiri juga banyak pendapat ulama yang sesuai dengan nilai-nilai kita di Indonesia ini. Nah, ada sebuah hadis ya. Jadi terjemahnya seperti ini, aku diutus bukan untuk melaknat. Jadi suatu saat gitu ya, ini ada dua versi. Jadi ini lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan, begitu. Bunyi hadisnya seperti itu. Nah, hadis ini Nabi katakan ketika pada waktu itu menurut satu riwayat bahwasanya Nabi kalah di perang Uhud. Itu kan kita, sebagaimana kita tahu, umat Islam kalah di sana. Nah, terusnya para sahabat bilang ke Nabi, ud'u 'alal musyrikin gitu. Allah gitu, kalau kita belajar bahasa Arab, Allah ini kan doakan bahaya, doakan celakalah untuk orang-orang musyrik begitu. Ud'u 'alal musyrikin. Nah, Nabi bilang, keluarlah hadis ini. Aku diutus bukan untuk melaknat atau mencaci maki. Aku diutus itu untuk menebar kasih sayang. Nabi nggak mau, walaupun di perang Uhud, Nabi sebagai makhluk pilihan Allah gitu ya, makhluk pilihan Allah, ini sah-sah saja berdoa dengan satu kalimat yang mereka dimusnahkan, orang musuh-musuh Islam gitu ya, orang-orang yang orang-orang musyrik Mekah yang mencegah Nabi ingin menerapkan keyakinannya. Nah, ada juga riwayat lain, hadis ini itu dikatakan oleh Nabi ketika tahun 4 Hijriah ya. Jadi setelah perang Uhud malahan. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa sabda Nabi ini dikatakan pada tahun 4 Hijriah. Nah, pada waktu itu ya, kalau 4 Hijriah berarti Nabi udah hijrah dong di Madinah. Kalau Nabi udah hijrah di Madinah, ini sudah memiliki sistem politik, kemudian juga tata negara, terus kemiliterannya juga udah ada. Itu Nabi mengutus beberapa orang sahabat untuk berdakwah, jadi ahli Quran, untuk ngajarin orang-orang yang waktu itu belum beragama, masih pagan. Nah, tapi di tengah jalan para sahabat itu yang nggak melakukan kekerasan, dia ingin berdakwah secara damai, tiba-tiba dibunuh oleh orang-orang dari kelompok Ri'al dan Zakwan. Nah, mendengar hal itu Nabi memang sempat mendoakan celaka karena
Nabi merasa gimana sih teman sahabatnya tercinta yang baru pada masuk Islam, kemudian dia berdakwah tapi dibabat habis gitu. Ya sedih dong, mau nggak mau dalam hati Nabi berdoa, terus berdoa, tapi akhirnya ditegur sama Allah. Turunlah surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi akhirnya Nabi itu meralat apa yang dia doakan. Jadi Nabi mendoakan keburukan untuk Ri'al dan Zakwan. Nah ini riwayat-riwayat seperti ini memang ada, tapi kan kita nggak bisa nelan mentah-mentah. Harus tahu konteksnya bagaimana. Seperti yang dibilang Prof. Raihan tadi, ya pembelajaran itu ketika dulu saya belajar di sekolah atau di madrasah memang diajarkannya ya umat Islam perang melawan orang-orang kafir gitu, tapi konteksnya nggak dilihat apa konteks yang melatar belakang itu dan lain sebagainya. Nah ini kan ini juga hadis tadi itu sejalan dengan surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin dalam bahasa Arab itu ya bukan untuk manusia saja. Nabi ini diutus ya untuk semua makhluk hidup gitu ya. Semua makhluk hidup yang bernyawa, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita misalnya ada di tanah haram gitu kan nggak boleh memetik daun sembarangan, membunuh hewan sembarangan dan lain sebagainya. Ya termasuk juga ketika kita di sini gitu. Jadi hewan-hewan yang tidak ganas, hewan-hewan yang tidak melukai kita ya kita dilarang menyakitinya begitu. Nah, menurut Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib itu disebutkan bahwasanya rahmat di sini yang dimaksud adalah jadi jika dulu umat terdahulu itu kalau ngelawan sama nabinya langsung dihukum, langsung diberi siksaan, musibah dan lain sebagainya. Nah, umat Nabi Muhammad tuh nggak gitu. Ya, umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi ketika Nabi dihina dan lain sebagainya, nanti contohnya ada banyak, bahkan Nabi mau diracun gitu, ya Nabi nggak marah dan nah itu kemudian kasus yang ini ya, kasus yang terbaru kita lihat bahwasanya ada peristiwa tragedi di mana seseorang yang bernama Abdullah Anzorov, dia itu orang tuanya kombatan Afghanistan. Jadi kita juga sebagai anak-anak milenial nih harus paham peta politik atau paham gerakan-gerakan Islam gitu ya. Jadi sebelum kita lahir nih tahun 1989 dulu Arab Saudi ini ya, orang-orang dari Arab Saudi dan dari negara-negara Arab ini dikirim ke Afghanistan untuk berperang melawan Uni Soviet. Itu didanai sama Amerika dan lain sebagainya, termasuk juga disokong oleh Arab Saudi gitu. Nah, Abdullah Anzorov ini adalah anak kombatan Afghanistan. Jadi anak dari orang yang pernah berperang di Soviet waktu itu melawan Soviet gitu. Nah, karena punya latar belakang seperti itu, karena punya latar belakang yang serba marah gitu ya, latar belakang konflik dan lain sebagainya. Nah, ketika melihat fenomena ada Samuel Paty, dia guru geografi dan sejarah di Perancis, bawaannya marah gitu. Nah, nggak jauh beda dengan di Indonesia dulu kan tahun 2000-an gitu ya, ketika di Indonesia ada namanya Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini kan jaringannya internasional, termasuk ada di Indonesia. Ada Nurdin M. Top, terusnya Dr. Azhari yang top dalam merakit bom gitu ya. Dulu ya karena dulunya dia di Afghanistan, terusnya ikut
di sana menjadi kombatan, ketika di Indonesia ya mereka melakukan aksi-aksi kekerasan. Tapi belakangan apa namanya, ada banyak juga kelompok seperti itu yang ini juga kan yang di apa namanya, yang baru-baru ini membantai teman-teman non-Muslim itu, ya kita turut berduka, yaitu ada kaitannya juga dengan kelompok-kelompok ini gitu, kelompok-kelompok terorisme. Jadi mereka jangankan yang Muslim, jangankan non Muslim gitu, orang-orang yang Muslim saja yang masih sholat kiblatnya sama, itu mereka nggak segan-segan melakukan tindakan kekerasan. Nah, kemudian dari peristiwa ini di media sosial kita ini ya melihat ada yang saya amati dan saya juga membuat kontra narasinya. Kita membuat kontra narasinya. Jadi HRS itu ya. Ini karena saya santri NU berarti harus ada Habibnya tetap, walaupun kita nggak setuju, mungkin di Muhammadiyah tidak ada tradisi penghormatan terhadap Habib, itu paling enggak dia lebih tua dari saya gitu kan. Nah, tapi bukan berarti setuju itu nggak boleh mengkritik gitu ya. Bukan berarti nggak boleh mengkritik. Nah, HRS itu kan bilang kayak gitu, penggal-penggal kepala dan lain sebagainya. Menantunya juga kan sama modelnya seperti itu. Dia mencontohkan, wah Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini adalah mukhodrom. Mukhodrom itu orang yang menemui dua masa, yaitu masa jahiliyah dan masa Islam. Nah, Malik bin Nuwairah ini masuk Islam waktu Nabi ada, tapi belakangan Malik bin Nuwairah itu apa namanya, enggan membayar zakat pada masa Abu Bakar, pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Yang mana zakat ini adalah pemasukan negara gitu, pemasukan negara memang. Tapi ada pendapat mengapa Malik bin Nuwairah ini sampai memang dalam sejarah ada seperti itu. Malik bin Nuwairah akhirnya dibunuh oleh Dirar bin Al-Aus, disuruh oleh Khalid bin Al-Walid. Tapi peristiwa ini ditegur sama sahabat Umar gitu ya. Tapi masalahnya ini kan orang kalau di kita ibaratnya orang nggak mau bayar pajak gitu. Orang nggak mau bayar pajak, terusnya dia apa namanya, membangkang terhadap negara gitu. Mau nggak? Jadi dulu kan belum ada penjara ya. Jadi ya hukumannya seperti itu. Ya memang yang keras-keras ada seperti itu, tapi kita perlu tafsir-tafsir yang lebih ini, lebih soft lagi. Nanti ada di belakang. Kemudian di media sosial juga ada apa namanya, Pak Maher At-Twailibi ini. Ya saya nggak tahu dia nyantrinya di mana gitu, tapi setiap ada hal-hal yang berbau keras dia pasti nongol nih, dan dia pasti viral. Nah, dia bilang ada dulu loh Ka'ab bin Al-Ashraf itu juga dibunuh gitu, mati dibunuh oleh orang Islam gara-gara menghina Nabi gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini memang sekali lagi saya tegaskan memang ada dalam teks. Ya, tapi kan ini konteksnya apa? Konteksnya ini baru perang Badar usai, umat Islam lagi dulu perangnya itu ya, perangnya memang kalau menurut guru saya Prof. Ali Mustafa Yaakob, peperangan itu bukan atas dasar perbedaan agama, tapi ya memang ada hal-hal yang dilanggar, hal-hal perjanjian yang tidak yang tadinya sudah disepakati tiba-tiba dilanggar. Nah, ini Ka'ab bin Al-Ashraf, padahal umat Islam baru menang. Kalau Ka'ab bin Al-Ashraf ini termasuk orang Yahudi gitu ya, termasuk orang Yahudi. Dia itu selalu menghina Nabi, padahal umat Islam baru menang nih. Lagi isinya kan lagi ini ya, lagi anget-angetnya gitu. Diprovokasi sama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya tentu saja orang-orang apa namanya, para sahabat gitu. Nah, tapi banyak juga ya, banyak juga cerita yang mana ketika Nabi sudah di Madinah, yang
Mungkin kalau saya ceritakan, wah Nabi dulu dilempari batu, terus dilempari kotoran unta, itu kan konteksnya waktu Nabi masih di Mekah dan belum punya kekuatan politik. Nah, ketika Nabi di Madinah, itu juga Nabi berinteraksi di waktu itu kan ada lima agama gitu kan. Ada agama Islam, Yahudi, Nasrani, terusnya agama pagan dan Majusi gitu. Nah, Nabi dan mertuanya, yaitu namanya Huyai bin Akhtab, itu nggak, kalau berperang itu karena perbedaan agama, tentunya mertuanya Nabi juga harusnya dihabisi dong, gitu, karena mertuanya Nabi itu adalah orang Yahudi. Tapi nyatanya mertuanya Nabi ini ya biasa-biasa aja gitu, berinteraksi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, Nabi juga waktu sudah di Madinah itu pernah didoakan buruk sama sekelompok Yahudi gitu. Jadi kan kalau kita kan Assalamualaikum, nah dipleset sama sekelompok orang Yahudi nih, ya. Ya, waktunya beberapa menit lagi ya. Oh iya. Ya, siap. Nah, ini tapi Nabi bilang mahlan ya Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaki wal unuf wal fuhsh gitu. Tenang Aisyah, nggak usah galak-galak gitu ya. Suaminya lagi diledek, tapi Nabi tetap tenang gitu. Nabi juga pernah sempat pengen diracun sama perempuan Yahudi, tapi Nabi enggak, itu sahabat udah geram gitu. Apa perlu kita bunuh saja Rasulullah? Enggak perlu gitu. Tapi walaupun pada akhirnya dihukum dihukum mati, tapi karena apa? Karena dia membunuh orang, yaitu sahabat Bishr bin Al-Barra. Jadi racunnya itu udah kena ke Bishr Al-Barra. Nah, juga ada pemuda yang mau membunuh Nabi, tapi tidak sampai membunuh. Nah, dengan non Muslim banyak kisah-kisah Nabi dengan non Muslim yang juga tidak masalah gitu ya. Nah itu kan itu dulu ya. Memang di teks itu ada seperti itu. Dulu masih ada istilahnya Darul Islam, Darul Kufar, tapi belakangan kita sepakati bahwa istilah itu adalah Darussalam, Darul Ahdi. Kalau orang NU bilang Darussalam, kalau orang Muhammadiyah Darul Ahdi. Nah, non-Muslim yang menghina Nabi dalam literatur fikih itu kan juga beda-beda ulamanya, nggak satu pendapat aja. Nah, terkait terkait kebebasan berpendapat itu ya yang kita sepakati bahwasanya ya jangan sampai menyinggung agama lain begitu, jangan sampai menghina agama lain. Nah, terkait kasus seperti ini, apa sih narasi yang bisa kita bangun? Nah, yang narasi kita bangun jangan sampai seperti kelompok-kelompok yang keras itu gitu. Jadi kita tirulah misalnya imam besar Al-Azhar gitu ya, Grand Sheikh Al-Azhar. Nah, beliau melaporkan ke Mahkamah Internasional atas apa yang dilakukan oleh teman-teman di Prancis itu. Jadi nggak ada hukum-hukum jalanan main tebas-tebas gitu, nggak ada. Bila pun di kitab-kitab fikih itu ada keterangan seperti itu, nah itu yang berwenang adalah pengadilan gitu, harus diajukan dulu gitu. Jadi bukan ada orang yang menghina langsung tebas, nah itu kan mengerikan sekali. Nah itu terakhir. Nah narasi-narasi ini yang dibangun oleh bincangsyariah.com, kita juga udah pernah kerjasama dengan PPIM, Konvei, menarasikan bagaimana Pancasila itu sesuai dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Teman-teman ini bisa bantu kami di Bincang Syariah, bincangsyariah.com, semua media sosial yang ada, ya bantu bareng-bareng menarasikan melalui teks gitu ya. Mereka pakai teks, kita juga pakai teks. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahong dalam hal ini yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa mengenai narasi. Baiklah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu bagi kita kaum milenial,
Untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima, kemudian harus melihat kepada latar belakang daripada semua informasi yang diterima itu. Jadi bagi kaum milenial lebih lebih berhati-hati, kemudian lebih menyaring semua informasi yang didapatkan dari media sosial. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab, yaitu sesi diskusi. Kepada para peserta kami persilahkan untuk mengaktifkan videonya, kemudian untuk mengangkat tangannya atau raise hand pada layar video dan bisa mengajukan pertanyaan langsung. Saya langsung buka sesi pertanyaan yang pertama ini. Kami persilahkan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaannya. Untuk memperkenalkan diri, siapa, dari mana, kemudian ditujukan pertanyaan kepada salah satu dari narasumber kita atau mungkin dari semuanya, kepada semuanya. Kami persilahkan. Nanti di sesi akhir kami minta kepada narasumber untuk memberikan closing statement ya, Bapak sekalian, Prof, Dr. UI, dan Ustadz Ahong. Silahkan bertanya nih, apakah belum ada penanya ya? Di room chat mungkin Mbak, aku Di belum, room chat, banyak banget itu di room chat soalnya. di room belum chat lihat. ini rata-rata email, rata-rata Pak yang dikirim mereka. Ada satu pertanyaan ini dari Putri Salsabila. Pertanyaan mengenai strategi dakwah di era digital di zaman sekarang itu bagi kaum milenial bagaimana? Baru satu pertanyaan saja, Pak. Kami persilahkan kepada audiens lainnya. Ini tidak ditujukan kepada siapa, tapi barangkali mungkin dari pemateri bisa memberikan penjelasan tentang strategi dakwah di era digital bagi kaum milenial. Silakan, mungkin di sini dari segi pendidikan dulu ya, Prof. Raihani mungkin. Silakan, Prof. Oke, terima kasih ya. Strategi dakwah di di dunia digital. Saya kira apa yang disajikan selama ini oleh Ustadz Ahong ya itu cukup mewakili bagaimana kita melakukan dakwah di era digital. Kalau menurut saya kita seperti yang dikatakan oleh Pak Rahim Ghazali di awal-awal tadi, bahwa kita tidak perlu mengetengahkan Islam sebagai respon terhadap apa yang disajikan oleh kaum garis keras atau orang-orang yang suka menerasikan Islam sebagai sebuah agama yang keras itu dengan cara yang keras juga gitu ya. Jadi Nabi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ahong tadi bahwa tidak diutus untuk ikut mencaci maki gitu ya, tapi beliau tetap meresponnya dengan santun gitu ya. Ketika ada orang mencaci atau membunuh Hamzah, bahkan itu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kaum muslimin meminta beliau untuk melaknat pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib itu, bagaimana Hamzah itu luar biasa dibunuh, dibantai oleh Wahsy ya, dan dibelah dadanya, jantungnya diambil kemudian dimakan oleh Hindun. Respon beliau sangat di luar ekspektasi orang banyak gitu loh. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ahong tadi, bahwa saya tidak diutus sebagai pencaci maki ya, tapi sebagai rahmatun muhdah, orang yang diutus untuk menjadi rahmat
dan pemberi petunjuk gitu, sebagai guidance. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit pengertian tentang bagaimana Islam sebagai rahmat itu. Islam sebagai rahmat hanya akan terwujud itu dengan pendidikan akhlak. Dengan pendidikan akhlak. Kalau kita lihat teks dalam Al-Quran itu yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di situ saya ingin sedikit mengupas bahwa kalimat itu diawali dengan nafiyah, dengan wa ma arsalnaka illa, kemudian diikuti dengan istisna, yaitu illa, yang dalam bahasa Arab itu katanya nih, tolong koreksi nanti Pak Ustadz Ahong ya, li ifadatil hasr, untuk mengkhususkan sesuatu, ya, sesuatu. Nah, bagaimana Nabi kemudian menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini? Ayat itu bercerita tentang misi kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah, ya. Dan bagaimana Nabi menafsirkan? Beliau tafsirkan dalam satu hadis yang sangat terkenal, utamanya bagi orang-orang di pendidikan Islam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi kerasulan Nabi itu dijelaskan oleh beliau itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka rahmat tadi itu akan bisa diejawantahkan di dalam kehidupan kita umat Islam ketika kita mampu menampilkan akhlakul karimah itu. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdakwah kemudian merespon juga dengan kekerasan gitu, itu nggak akan menghasilkan apa-apa kecuali akan melahirkan kekerasan dan kekerasan berikutnya. Jadi ada kesamaan redaksional juga dalam hadis itu, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama itu juga sama li ifadatil hasar. Artinya tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain bahwa untuk menjadi rahmat itu adalah dengan pendidikan akhlak, dengan pendidikan akhlak. Nah, oleh karena itu hakikat pendidikan Islam, kata Al-Attas, itu adalah ta'dib. Ta'dib, untuk mengadabkan umat manusia ini, untuk mengadabkan umat manusia. Nah, adab di sini, kalau kita cerita tentang fakultas, kan ada fakultas adab. Fakultas adab itu adalah fakultas sastra. Saya sih memahaminya begini, kenapa kok sastra disebut dengan adab? Karena mereka atau satu komunitas yang memiliki peradaban yang tinggi, itu sudah tidak lagi berpikir pada hal-hal basic, tapi mereka berpikir pada hal-hal yang sudah tinggi, yaitu sastra. Sastra itu kan satu produk peradaban yang nilainya luar biasa tinggi. Oleh karena itu disebut dengan adab, melampaui daripada hal-hal lain yang dipunyai oleh sebuah masyarakat. Dan kita sebetulnya umat Islam itu diinginkan untuk bisa menjadi orang-orang yang muta'adib, orang-orang yang beradab, orang-orang yang beradab itu ya tidak mesti harus terjebak dalam simbolisme agama yang sempit gitu ya, seperti yang dipahami oleh para generasi milenial dengan berhijrah itu adalah dengan appearance-nya itu harus berubah dan sebagainya. Tapi hijrah itu harus dimaknai secara lebih substantif, terkait dengan perilaku, keyakinan gitu kan. Nah, jadi menyajikan Islam yang rahmatan lil alamin di era digital itu, berdakwah itu tidak harus merespon segala sesuatunya itu dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama melalui dengan kekerasan, dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Kan tetapi tampilkan keindahan Islam. Karena al-Islamu sekarang itu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan dan keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku umat Islam sendiri yang tidak mampu menunjukkan keislaman. Sayangnya ketika ada peneliti dari luar misalnya meneliti tentang umat Islam, kita selalu mengatakan jangan lihat kemuliaan Islam dari umat Islam, lihatlah dari teksnya. Itu tidak bisa. Kalau dalam ilmu sosiologi, antropologi itu tidak bisa. Ya memang representasi dari sebuah agama itu adalah komunitasnya.
komunitasnya. Walaupun kita bisa memisahkan mana sumber dari agama itu, mana perilaku umatnya yang senantiasa tidak bisa 100% dengan tepat merepresentasikan agama itu sendiri. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Prof. Raihani atas penjelasannya mengenai adab dan akhlak tadi. Mungkin bisa ditambahkan dari dua pemateri kita, Dr. Iu ataupun dari Ustadz Ahong, silahkan untuk menambahkan pemaparannya. Terima kasih. Ya. IU itu kalau di Jawa Barat, di Sunda biasa, Mbak. Jadi IU, ai, ya. gitu ya. Kalau Oh, perempuan iya. ai, gitu ya. Maafkan saya. Vokal, dua vokal, dan itu biasa ya. Saya Iu, biasa ya. keliru dipanggil karena ya itulah ya, sebuah nama yang indah yang diberikan oleh. Mohon maaf ya. Oke, saya membedakannya dua hal ya, antara konten dan metode. Kadang kita kontennya bagus, metodenya nggak cocok. Ini generasinya generasi kliktivism, ya, generasi serba klik ini. Kontennya sudah oke, metodenya enggak. Metodenya udah oke, kontennya berbahaya ya. Kontennya berbahaya. Nah, ini saya kira catatan yang penting dalam metode. Apa yang sudah dilakukan oleh Ustadz Ahong, saya kira sudah menjawab itu. Metodenya sudah oke, kontennya juga oke. Kalau saya statement lagi hasil riset tadi yang dilakukan oleh UIN Jogja itu, Prof. Nur Haidi Hasan dan kawan-kawan, kan terlihat betul ya bahwa konten yang dominan, literatur keislaman generasi milenial Muslim itu ya yang paling dominan itu ya jihadi, kemudian tahriri, salafi, tarbawi, dan Islamisme populer. Ini sebuah catatan saja bahwa ini ada problem di konten kita ini. Ini tantangan ya. Saya sering diskusi dengan beberapa kawan, bagaimana ini bisa kita harus mengemas juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, 2018 lalu saya juga melakukan riset ke kawan-kawan milenial di Bandung. Kebetulan kampus saya di Bandung, saya melakukan riset juga di Bandung. Saya mengajukan 4 pertanyaan. Pertama tentang bagaimana sikap mereka terhadap Pancasila. Yang kedua tentang kebebasan beragama. Yang ketiga tentang hukum Islam. Dan keempat kekerasan atas nama agama. Beberapa narasumber kami ada yang berpandangan Pancasila boleh diganti ya. Tapi kalau bicara kekerasan tidak ada yang setuju cara-cara kekerasan. Kemudian tapi kalau Pancasila boleh diganti gitu. Itu hasil risetnya begitu ya. Dan sudah diterbitkan, dipublikasikan di jurnal Fikrah. Saya kira ini juga catatan lain ya, perkembangan dari gambaran bagaimana tantangan atau dalam bahasa Prof. Raihani itu cabaran ya. Saya juga banyak kawan dari Melayu itu suka tertawa dengan istilah-istilah itu, tapi saya baru tahu cabaran itu tantangan maksudnya ya. Jadi ini juga jadi tantangan ya. Ada problem di konten kita. Bagaimana dakwah ini dikemas sedemikian rupa. Karena ternyata dakwah yang diminati itu banyak diisi oleh, mohon maaf ya, ustadz-ustadz yang menurut saya juga agak mengkhawatirkan. Kita bersyukur ada Ustadz Ahong, ada ustadz yang saya kira punya paham-paham kedalaman ilmu agamanya yang luar biasa, sekaligus juga punya pandangan yang terbuka, moderat. Saya kira ini juga menjadi catatan lain. Jadi kalau bicara strategi, dua hal tadi, kontennya dan metodenya. Namun jauh lebih penting dalam pemahaman saya di Muhammadiyah yang disebut dakwah itu ya upaya melakukan perubahan sosial. Bukan sekedar berkata-kata, bukan sekedar bertablik, bukan sekedar berkhutbah, tapi melakukan sesuatu di akar rumput, bergerak, melakukan perubahan. Itulah kenapa di Muhammadiyah yang dikembangkan lebih menonjol adalah amal usahanya, mulai dari rumah sakit, pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, dan seterusnya. Itu karena
tak sekedar berkata-kata, tapi melakukan sesuatu, melakukan perubahan. Bagi saya itu yang disebut visi Islam rahmatan lil alamin, saya kira itu. Visi kemanfaatan, khairun nas anfuhum linnas. Saya percaya bahwa tentu Nabi untuk membaikkan akhlak tadi seperti disampaikan oleh Prof ya, untuk bagaimana husnul khuluq, akhlak yang baik, namun tentu kemanfaatan pada sesama juga sama pentingnya, sama bernilainya. Inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih kepada Dr. Iyu ya. Mohon maaf ada penyalahan penyebutan dari saya. Yang terakhir silahkan dari Ustadz Ahong. Ya, makasih Mbak. Ini basisnya berdasarkan pengalaman yang kita atau kami lakukan. Ya, dulu 2014, 2015 itu banyak sekali konten-konten di Google khususnya yang menarasikan jihad gitu ya, jihad secara menyeramkan begitu. Nah, kemudian kan ada beberapa website yang di ban sama pemerintah gitu karena menarasikan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian 2018 ini Bincang Syariah itu dari 2015 gitu. Kita dari hanya modal semangat aja teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, terus kemudian kita istiqomah terus sampai 5 tahun berjalan. Ya, kita nggak punya apa-apa dulu, terus terang. Ini teman-teman milenial ya. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya ini dan itu. Tapi kita dari iuran-iuran teman-teman gitu, bahkan honor saya aja yang bayar teman saya gitu, bayangin. Waktu itu 2015 gitu. Jadi tantangannya sungguh berat. Waktu itu saya bahkan sudah menikah gitu kan, sudah menikah. Bayangin honornya cuma kecil, nggak seberapa, tapi saya udah punya ini. Kalau orang kan mikirnya, lu ngapain sih di situ mulu, nggak ada duitnya, cari kenapa, lu udah berkeluarga dan lain sebagainya gitu. Tapi pelan aja istiqomah terus, keluarga juga dukung, orang tua mendukung, terus dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita ini yang tadi Prof. Raihani bilang ya harus melek sama teknologi. Nah di antara yang kita lakukan yaitu kalau kita nulis di website atau di situs itu kita harus belajar dengan tulisan-tulisan yang SEO friendly gitu. SEO friendly, search engine optimization. Jadi kalau kita nyari kata kunci tertentu di Google, ya kan Google ya, mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh orang seluruh dunia itu adalah Google. Nah, kalau kita nyari konten tertentu, pasti yang pertama kali dikunjungi adalah halaman pertamanya, ya. Maksimal yang di bawah paling halaman pertama gitu. Jarang sekali kalau bukan untuk penelitian, jarang sekali yang mau halaman 2, 3, 4, apalagi sampai ke 5. Nah, bincangsyariah.com dan kita punya jaringan namanya Sindikasi Media Islam gitu. Kita ada 50-an peserta ini anggotanya. Nah, kita berjejaring. Jadi pertama ya kita belajar teknologi gitu. Kalau di kontennya untuk di website gitu, gimana caranya supaya tulisan kita ini bersahabat dengan mesin gitu. Jadi mesin ini kan pinter gitu. Nah nanti gimana caranya supaya tulisan kita ada di halaman pertama Google. Jadi contoh saja misalnya di kita itu kan ada kadang kita lihat fenomena ada orang yang ingin mendirikan rumah ibadah kemudian dilarang-larang gitu kan. Nah diantaranya mungkin faktornya adalah fatwa-fatwa mengenai orang Islam dilarang bantu non Muslim membangun rumah ibadah. Nah, padahal itu kan perbedaan pendapat. Kalau kita lihat di literatur fikih gitu, mazhab Imam Abu Hanafi atau mazhab Hanafi, bahkan dulu Harun ar-Rasyid memerintahkan pada ulama-ulama Mesir dari kalangan tabi'in itu untuk membangun gereja di Mesir yang tadinya sudah hancur gitu, untuk dibangun kembali gitu. Bahkan Rasulullah juga membiarkan kebaktian
Nasrani Najran, ya, Nasrani Najran di masjidnya Nabi gitu. Nah, riwayat-riwayat seperti itu gimana caranya supaya kita masuk di halaman pertama Google gitu. Nah, kalau di media sosial misalnya di YouTube dan lain sebagainya itu kan terkait dengan algoritma. Pengalaman saya ketika misalnya membuat konten ya kayak waktu itu klepon gitu kan. Klepon itu konten tentang klepon itu ya yang lagi rame ya kita respon gitu. Walaupun misalnya itu orang buatnya nggak sengaja atau apalah. Terusnya ada yang Injil berbahasa Minang gitu. Ya kita respon bagaimana dulu Rasulullah atau para sahabat ada nggak sih Injil itu berbahasa Arab gitu. Nah, nanti di situ kan ada algoritma namanya. Nah, ada algoritma, kita harus memilih kata kunci yang bagus dan seterusnya. Itu strateginya kita berdakwah di media sosial. Nanti banyak juga perangkat-perangkatnya, ada namanya Semrush, ada Ahref, itu yang untuk menganalisis kata kunci bagaimana supaya konten kita ini ada di halaman pertama Google. Itu Mbak moderator. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ahong atas penyampaiannya, yaitu bagi kaum milenial harus lebih memaksimalkan literasi digitalnya agar bisa tampil di bagian awal dalam penulisan narasi tentang dakwah untuk menyampaikan dakwah dalam keislaman. Baiklah, karena waktu kita sudah hampir sampai, sekarang sudah pukul 14:53. Jadi untuk sesi diskusi ke-9 yang hari ini adalah diskusi sesi terakhir dalam kegiatan ISAIS ya. Saya selaku moderator mohon undur diri, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan. Ada banyak sekali ya informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Profesor Raihani tentang bagaimana Islam rahmatan lil alamin bagi generasi milenial dari segi pendidikannya, kemudian dari Dr. Iyu tadi dari segi penyampaian tentang konten pendidikan juga, kemudian dari segi nilai-nilai agamanya, dan dari Ustadz Ahong sudah banyak juga ya penjabaran berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada 3 pemateri kita untuk memberikan closing statement. Dalam hal ini, waktu kita masih ada 6 menit, mungkin masing-masing bisa memberikan 2 menit. Yang pertama, saya persilahkan Profesor Raihani untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Saya pikir upaya untuk mengetengahkan atau mainstreaming Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin itu harus terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Tentu cara-caranya adalah menampilkan cara-cara yang seperti saya katakan tadi yang berorientasi kepada akhlakul karimah atau husnul khuluq seperti dikatakan oleh Dr. Iyo. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengetengahkan Islam yang betul-betul menjadi rahmat bagi sekalian alam. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kami persilahkan Dr. Iyu untuk memberikan closing statement atas pemaparan materinya tadi. Ya, saya kira komitmen bersama kita, jangan pernah lelah, terus bergerak, keteladanan yang diberikan oleh baginda Rasul, saya kira jadi catatan kita bagaimana tidak pernah lelah untuk menebar kebaikan, tidak merespon kekerasan dengan kekerasan, upaya peperangan dilakukan dalam rangka memastikan hak keseluruhan terpenuhi, bisa dilihat dari Piagam Madinah dan berbagai hal yang terjadi dalam proses-proses peperangan itu, bahwa peperangan adalah jalan terakhir, bahkan dipenuhi dengan berbagai persyaratan ya, nggak boleh merusak tanaman, anak-anak harus dilindungi, perempuan segala macam. Ya, ini luar biasa ya. Bahkan saya teringat sebuah kisah baginda Ali itu kan ketika hendak
menebaskan pedangnya, dia bahasanya itu diludahi. Beliau menghentikan ya upaya menebaskan pedangnya itu. Ternyata alasannya karena beliau tidak ingin membunuh karena kebencian. Ini saya kira menjadi catatan bahwa peperangan, kekerasan, ataupun upaya-upaya pembelaan itu tetap harus dilandasi oleh tujuan kebaikan. Tapi itu bukan solusi. Dan sekarang bukan zamannya. Ini kita semua sudah bernegara, sudah ada perangkat hukum, sudah ada polisi, tentara, mereka-mereka yang punya kewajiban, dan saya kira tugas kita adalah bagaimana terus menebarkan kebaikan, menebarkan kemanfaatan, dan menjaga perdamaian. Mungkin itu. Terima kasih. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iu Rusliana untuk closing statement-nya. Dan yang terakhir dari Ustadz Ahong, kami persilahkan. Ya, saya sependapat juga dengan Prof. Raihan, Kang Dr. Iu. Jadi peperangan yang ada di masa Nabi, terus yang kita pelajari di sekolah-sekolah, sekali lagi itu bukan atas dasar perbedaan agama. Nah, ketika kita berinteraksi dengan siapapun, dengan apapun, dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwasanya al-aslu fid dima al-hurmah. Jadi yang hukum asal dalam menumpahkan darah seseorang itu adalah haram. Ya, kita ini negara punya konstitusi, punya undang-undang, punya aturan. Kita ikuti aturan yang ada di negara kita. Itu juga termasuk bagian dari mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yang mana kita harus taat pada pemimpin kita. Kritik boleh, kritik membangun sangat dianjurkan, tapi jangan sampai dengan cara-cara yang mencaci maki. Jadi jangan sampai kita melakukan atau mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Jadi kalau orang, ada pepatah ulama mengatakan manitasa ilmuhu ala i'tiraduhu ala nas. Jadi orang yang berpengetahuan luas itu cenderung terbuka dan sedikit sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan diskusi kita dari 3 narasumber kita yang luar biasa mengenai bagaimana wajah Islam rahmatan lil alamin itu bagi generasi milenial, ya, yaitu generasi yang lahir dari tahun 1980 sampai di tahun 2000. Ya, begitu tadi ya Dr. Iu. Baiklah, sebelum saya sebagai moderator mengundurkan diri, dalam hal ini kami meminta kepada Kang Rohim untuk memberikan closing statement-nya dari pemaparan kita untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Kepada Kang Rohim kami harapkan kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof. Raihani, Kang Iu, Ustadz Ahong, dan Mbak Moderator Nur Kamelia. Saya hanya ingin menyampaikan karena acara sekarang ini merupakan acara terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ISAIS UIN Suska, Pak Alimuddin, dan kawan-kawan atas kerjasama yang sangat konstruktif untuk memberikan pencerahan, untuk kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu untuk tanwir ya, bagi masyarakat. Apapun yang kita lakukan, meskipun sedikit, meskipun mungkin hanya diikuti paling banyak 100
atau kadang-kadang 70, tetapi harapan kita apa yang kita sampaikan dari berbagai narasumber yang ada, apa yang kita undang dalam acara ini bisa memberikan inspirasi yang positif, dan inspirasi itu bisa ditularkan kepada orang lain, karena begitulah hakikatnya apabila kita menerima satu kalimat, maka akan lebih baik kalau kalimat itu kemudian kita sampaikan pula kepada orang lain. Harapan kita semoga di hari-hari yang akan datang kami Ma'arif Institute bisa bekerja sama lagi dengan ISAIS, UIN Suska. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih. Dan kepada teman-teman Ma'arif Institute juga, Kang Sopan dan kawan-kawan, tetap bersemangat untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, karena kerjasama menjadi kunci bagi tidak hanya kebersamaan, tetapi juga kesuksesan kita dalam mengembangkan Islam yang ramah, yang toleran, yang inklusif, anti diskriminasi, dan nilai-nilai konstruktif lain yang kita yakini bersumber dari ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Kami selalu ingat pesan Buya. Beliau selalu mengatakan, jangan lupa membaca, dan kalau ingin tahu tentang bagaimana Islam, bacalah riwayat Rasulullah SAW, riwayat kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Bukunya sudah banyak yang menulis tentang Nabi Muhammad, dan kita baca dari beragam perspektif, maka kita akan menemukan benang merah bagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan, yang diteladankan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fadlun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tutup diskusi kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya selaku moderator mohon maaf dan mohon undur diri jika terdapat kesilapan dan kesalahan kata, terutama kepada Dr. Iyu, kesilapan dalam penyebutan dan pelafalan nama beliau. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prof. Terima kasih.